Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Arwah Penunggu Hutan Sunyi. Kita mulai saja ceritanya. Jalan tanah menuju desa Sumberjati nyaris tak terlihat di peta. Mobil yang dikendarai Bayu Prasetya terguncang setiap kali rodanya menghantam lubang. Kabut turun lebih cepat dari yang ia duga, melingkupi pohon-pohon pinus dan rumpun bambu yang berdiri kaku seperti barisan penjaga. Udara lembab menusuk kulit dan di kejauhan terdengar lalongan anjing yang memantul dari arah hutan. Bayu menepikan mobilnya di depan papan kayu besar yang catnya sudah terkelupas. Tulisan di sana nyaris pudar. Selamat datang di desa Sumberjati, desa damai di kaki hutan sunyi. Ia mendesah pelan. Damai ya, rasanya justru seperti ujung dunia, gumamnya sambil menyalakan rokok. Sudah 3 jam ia berkendara dari kota. Tugasnya kali ini sederhana, setidaknya menurut redakturnya. Menulis laporan tentang desa yang disebut-sebut berhantu. Ada cerita lama katanya tentang perempuan yang mati mengenaskan lalu menunggu di hutan. Tulisan itu bisa viral ucap redakturnya dengan tawa enteng. Bayu tidak percaya hantu, tapi ia percaya fakta. Dan di balik setiap mitos, pasti ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Ketika ia turun dari mobil, sosok perempuan muda sudah berdiri di tepi jalan, menunggu. Tubuhnya ramping, mengenakan jaket abu-abu dan selendang coklat muda. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap manis. "Mas Bayu ya?" sapanya pelan. "Iya, kamu Sari." Perempuan itu mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Rumah saya di ujung desa, tidak terlalu jauh dari sini." Bayu mengikuti langkahnya menyusuri jalan berbatu. Sepanjang perjalanan ia memperhatikan desa itu. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, sebagian tampak kosong, sebagian lain mengeluarkan asap dapur yang tipis. Tidak ada anak-anak bermain, bahkan suara ayam pun jarang terdengar. "Sepi sekali ya," kata Bayu mencoba mencairkan suasana. "Sudah lama begitu," jawab Sari tanpa menoleh. Sejak kejadian kakak saya." Bayu menunggu beberapa detik sebelum bertanya. "Raras kan?" Sari berhenti berjalan, tatapannya kosong ke arah pepohonan di belakang rumah. Ia menarik nafas panjang, seolah setiap kata yang keluar adalah beban. "Iya, Raras Ayu Pramesti." Ia menarik nafas panjang, seolah setiap kata yang keluar adalah beban. 3 tahun lalu dia dibunuh di dalam hutan. Waktu itu polisi bilang cuma perampokan biasa. Tapi warga di sini tahu, Mas. Mereka tahu sesuatu yang lebih gelap. Bayu menatap wajahnya. "Kau yakin ini bukan hanya rumor?" Sari menggeleng. "Rumor tidak akan meninggalkan mayat tanpa kepala." Sunyi. Hanya suara desir angin melewati daun pisang. Bayu menelan ludah, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Mereka tiba di rumah Sari, rumah kayu sederhana dengan lampu gantung redup. Aroma kayu lembab bercampur asap dupa tercium begitu mereka masuk. Di dinding tergantung foto perempuan berambut panjang dengan senyum lembut. Bayu mengenalinya segera dari berkas yang ia baca sebelum datang. Raras Ayu, perawat muda yang mengabdi di puskesmas desa sebelum hilang secara misterius. "Foto terakhirnya," kata Sari lirih, "diambil seminggu sebelum dia pergi." Bayu menatapnya sejenak. Ada sesuatu di tatapan mata Raras di foto itu. Bukan ketenangan, tapi semacam kecemasan yang dipaksa tersenyum. Sari menyiapkan teh hangat di meja. "Waktu itu malam bulan purnama," katanya mulai bercerita. "Kakak saya pulang dari puskesmas sendirian. Katanya ada pasien melahirkan yang butuh obat darurat. Dia naik motor melewati hutan sunyi. Esok paginya, motornya ditemukan jatuh di pinggir jalan. Tapi jasadnya
Tidak ada. Bayu mencatat setiap detail. Kapan ditemukan? Setahun kemudian? Setahun? Sari mengangguk. Petani yang sedang menebang pohon menemukannya di tengah hutan, di bawah pohon besar. Sudah hampir jadi tanah. Tapi yang paling aneh, kepalanya tidak ditemukan sampai sekarang. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia menutupi dengan tawa kecil. Polisi tidak menemukan pelakunya. Tidak, kasusnya ditutup begitu saja. Dan setelah itu muncul cerita hantu. Bayu menatapnya. Kali ini matanya berair. Malam-malam, warga sering melihat sosok perempuan berjalan di tepi hutan. Bajunya robek, rambutnya panjang menutupi wajah. Kadang mereka dengar suara menangis, kadang suara memanggil nama seseorang. Nama siapa? Tanya Bayu. Sari menunduk. Nama orang yang bersalah. Sore menjelang malam, Bayu memutuskan berjalan sendirian ke arah barat desa, di mana hutan itu dimulai. Udara di sana berbeda, lebih dingin, lebih berat. Pepohonan tinggi seperti menutup langit. Tidak ada suara burung, hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Di ujung jalan berdiri pondok kecil yang tampak hampir runtuh. Seorang lelaki tua duduk di bangku bambu depan pondok itu, menatap kosong ke arah hutan. Bayu mendekat. "Permisi Mbah, saya wartawan. Namanya Bayu." Lelaki itu menoleh perlahan, matanya tajam, rambutnya putih panjang, kulitnya legam. "Aku tahu siapa kamu," katanya pelan, suaranya serak. "Kamu yang datang mau tulis soal arwah di sini ya?" "Mbah tahu dari mana?" "Di desa kecil, kabar berjalan lewat angin." Lelaki itu tertawa kecil, tapi tawanya tanpa sukacita. "Namaku Darmo. Aku dulu juru kunci hutan ini." Bayu menatap ke arah pepohonan. "Kenapa disebut hutan sunyi?" Mbah Darmo mengelus janggutnya. "Karena tidak ada yang berani bicara di dalamnya. Sekali kau buka mulut, hutan akan mendengar. Dan kalau hutan mendengar, dia akan membalas." Bayu mengkerutkan kening. "Maksud Mbah arwah Raras?" Mbah Darmo tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah hutan, lalu berbisik. "Dia masih di sana, menunggu sesuatu yang belum selesai." Bayu mulai merasa dingin menjalari punggungnya. Menunggu apa? Namanya disebut lagi, atau dosa diulang. Lalu Mbah Darmo menatapnya langsung. Matanya tajam seperti bilah pisau. "Kalau kau masuk ke hutan itu, ingat pesanku, Nak." Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya hampir tak terdengar. "Jangan panggil namanya setelah matahari turun." Bayu berdiri membeku. Angin bertiup lebih kencang menggoyang daun-daun tinggi di atas mereka. Suara ranting patah terdengar dari dalam hutan seolah ada sesuatu yang bergerak perlahan di balik gelap. Ia menoleh ke arah suara, tapi tak melihat apapun. Hanya kabut tebal yang mulai turun, menelan jalan setapak. Ketika ia kembali menatap ke arah Mbah Darmo, lelaki itu sudah berdiri dengan tongkatnya menatap langit yang berubah warna merah kelam. "Sudah mau malam. Pergilah sebelum bayangan pertama jatuh di tanah." Bayu menelan ludah. "Mbah, arwah itu benar-benar ada?" Mbah Darmo hanya senyum samar lalu berjalan masuk ke pondoknya. Dari dalam terdengar bunyi gentak kecil dan desis dupa terbakar. Bayu berdiri sendirian di pinggir hutan. Sinar matahari terakhir tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan kabut abu-abu yang semakin pekat. Ia hendak berbalik, tapi dari kejauhan, di antara sela batang pohon, terlihat sesuatu. Kilatan putih seperti kain panjang yang bergerak perlahan. Bayu berkedip. Sekejap, hilang. Hanya kabut.
Tapi di dalam hutan, entah dari mana terdengar bisikan samar. Bayu, Bayu. Keesokan paginya, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Bayu menyiapkan peralatannya. Kamera, perekam suara, buku catatan, dan senter kepala. Sari menatapnya dari teras rumah dengan wajah khawatir. Mas beneran mau masuk ke hutan itu sendirian? Bayu tersenyum, setengah menenangkan dirinya sendiri. Aku cuma mau lihat-lihat. Kalau memang hutan itu menyeramkan seperti kata orang, setidaknya aku bisa tulis apa yang kulihat, bukan apa yang orang kira. Sari menggigit bibir bawahnya. Hutan itu bukan tempat biasa. Dulu warga sering lewat sana. Tapi setelah kakak saya, tidak ada yang berani lagi. Tenang saja, aku cuma masuk sebentar. Aku wartawan, bukan pemburu hantu. Ia melangkah pergi. Tapi sebelum Bayu benar-benar menyeberang ke jalan setapak menuju hutan, Sari berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Kalau tiba-tiba dengar ada yang memanggil, jangan jawab, Mas. Langkah pertama Bayu menapaki tanah hutan terasa aneh. Udara di sana lebih dingin, lebih berat, seolah menekan dadanya. Cahaya matahari yang menembus sela dedaunan hanya sedikit, menciptakan bayangan yang menari di tanah lembab. Suara burung tidak ada, hanya bunyi ranting patah sesekali di bawah kakinya. Ia mengikuti jalan setapak yang samar, sesekali menandai pohon dengan spidol merah agar tak tersesat. Beberapa meter masuk, ia menemukan sesuatu. Selembar kain putih kusam tersangkut di semak berduri, berlumur tanah dan noda coklat tua. Ia jongkok, menyentuh kain itu dengan rantai kamera. Mungkin potongan baju korban, gumamnya. Langkahnya berlanjut. Sekitar setengah jam kemudian, pepohonan semakin rapat, dan di tengah semak belukar, Bayu melihat reruntuhan pondok kayu. Atapnya miring, sebagian dindingnya sudah lapuk dimakan rayap. Di salah satu sisi, ada bekas arang dan coretan hitam di dinding kayu. Bayu mendekat. Coretan itu bukan sembarang goresan. Tulisan-tulisan aneh memenuhi dinding. Sebagian berupa kalimat doa. Ampuni yang tersesat. Jangan biarkan darahnya kering. Dia belum pergi. Bayu menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke sudut pondok dan menemukan bekas luka bakar di lantai. Seolah ada api dinyalakan di sana. Di dekatnya, sebuah benda kecil memantulkan cahaya. Ia berlutut mengangkat benda itu. Kalung perak dengan bandul kecil berbentuk hati. Warna aslinya sudah pudar. Tapi di sisi belakang bandul ada ukiran samar. RAP. Raras Ayu Pramesti. Bayu menghela napas. Tiba-tiba udara di sekeliling terasa berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, angin berhenti bertiup. Lalu, samar-samar, di antara pepohonan, terdengar suara seperti seseorang berjalan di tanah lembab. Ceklek, ceklek, ceklek. Ia menoleh cepat. Halo, ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya gemerisik daun, lalu suara seperti bisikan yang terputus di antara desir angin. Bayu! Bayu terpaku. Suara itu lembut, seperti suara perempuan, tapi entah dari mana datangnya. Ia mematikan senter dan menahan napas, mencoba memastikan arah suara. Sekejap kemudian, sesuatu menepuk bahunya pelan. Refleks, Bayu berbalik. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang menggantung rendah di antara batang pohon. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak cepat. Mungkin cuma halusinasi, efek udara lembab, mungkin gema. Ia mengambil foto kalung itu, lalu memasukkannya ke kantong plastik bukti. Namun sebelum pergi, ia memperhatikan lantai pondok. Ada noda merah tua yang menempel di papan, seolah bekas sesuatu yang menetes lama. Bayu mengusap dengan ujung kain, tapi noda itu tak hilang, malah meninggalkan bau aneh, seperti karat, tapi juga seperti darah. Sore mulai turun ketika Bayu keluar dari hutan. Langit di atas desa tampak oranye pudar. Ia kembali ke rumah Sari dengan langkah cepat.
Perempuan itu menyambutnya di teras dengan wajah lega. "Mas, aku kira Mas gak bakal balik." Bayu meletakkan tasnya. "Aku menemukan sesuatu." Ia mengeluarkan kantong plastik kecil berisi kalung. Sari menatap benda itu lama, lalu air matanya menetes. "Itu kalung ibu. Kakak selalu pakai itu kemanapun." Bayu mencatat reaksinya. "Jadi ini benar milik Raras?" Sari mengangguk, terisak. "Dia tidak pernah melepasnya. Waktu jasadnya ditemukan, kalung itu tidak ada. Aku tahu ini kalungnya karena di belakangnya ada ukiran nama." Bayu menatap bandul itu lama. Di bawah cahaya lampu, warna merah karat di pinggirnya tampak lebih jelas. Ia hampir yakin itu bukan karat. Malam itu, Bayu menyewa kamar kecil di rumah warga dekat sawah. Udara malam menusuk, dan suara jangkrik bersahutan dari kejauhan. Ia menyalakan laptop, memindahkan foto-foto hasil liputan. Ketika membuka salah satu foto pondok tua, layar tiba-tiba berkedip. Bayu memicingkan mata. Di ujung foto, di balik kabut, tampak bayangan samar perempuan berdiri menatap ke arah kamera. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Bayu mengusap layar, memastikan itu bukan efek cahaya. Tapi sosok itu tetap ada, samar, namun nyata. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mematikan laptop, mencoba menenangkan diri. "Mungkin bayangan ranting?" bisiknya. Ia berbaring di kasur bambu, menutup mata. Namun suara angin di luar jendela terdengar seperti langkah kaki yang berputar di sekitar rumah. Langkah itu berhenti tepat di luar jendela. Bayu menahan nafas. Tidak ada suara lagi. Lalu, "Bayu." Bisikan itu terdengar jelas, lembut, nyaris menyentuh telinganya. Bayu tersentak bangun. "Siapa itu?" teriaknya. Tapi yang menjawab hanya suara jangkrik. Ia menyalakan lampu. Semua tampak normal. Jendela tertutup, pintu terkunci. Namun di meja, kalung perak yang tadi ia simpan, kini tergeletak di luar kantong plastik. Berayun pelan, seolah baru saja disentuh. Bayu tidak tidur malam itu. Entah karena takut atau karena penasaran, pikirannya terus memutar ulang kejadian di pondok tadi siang. Tulisan-tulisan doa di dinding, noda merah di lantai, kalung itu, dan suara yang memanggil namanya. Sekitar pukul 2 dini hari, matanya mulai terpejam. Tapi begitu tidur, mimpi datang seperti film hitam putih yang kabur. Ia melihat seorang perempuan berlari di antara pepohonan. Nafasnya tersengal, rambutnya berantakan, pakaiannya robek. Dari belakang, 3 bayangan laki-laki mengejarnya sambil tertawa kasar. Perempuan itu jatuh, tersandung akar pohon, lalu diseret ke tanah. Ia menjerit, berusaha meronta, tapi suara tawanya semakin keras. Bayu ingin menolong, tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Ia hanya bisa menyaksikan ketika salah satu dari mereka mengangkat batu besar, menghantam kepala perempuan itu berkali-kali hingga suara jeritannya berhenti. Lalu hening, darah merembes ke tanah. Salah satu pria mengangkat kalung dari leher perempuan itu, melemparkannya ke semak. Dan sebelum mereka pergi, terdengar suara lembut, nyaris tak terdengar. "Aku akan menunggu kalian." Bayu terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap jam, pukul 3:10. Di luar jendela, kabut tebal menutupi pandangan. Tapi di antara kabut itu, ia melihat sesuatu berdiri diam di tepi jalan. Sosok perempuan dengan gaun putih, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya perlahan menunduk. Lampu kamar berkedip. Bayu menatap tak berkedip, jantungnya berdegup liar. Sosok itu bergerak 1 langkah ke depan, lalu berhenti. Bayu memejamkan mata, berusaha berpikir logis, mungkin ilusi, mungkin mimpi. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Namun, di lantai, tepat di bawah jendela, terlihat jejak kaki basah mengarah ke tempat tidurnya. Kabar pertama datang 2 hari setelah Bayu bermimpi buruk itu. Pagi-pagi, suara gaduh dari luar rumah membuatnya terbangun. Ia keluar,
mendapati beberapa warga berkerumun di tepi jalan menuju hutan. Di tengah kerumunan itu, seseorang berteriak panik. Ditemukan lagi, gantung diri di pohon bambu. Bayu segera menghampiri. Di sana, di bawah kabut pagi, terlihat tubuh seorang pria tergantung di cabang pohon bambu besar. Lidahnya menjulur, wajahnya kebiruan, matanya melotot ke arah tanah. Namun, yang membuat semua orang bergidik adalah kakinya. Terendam lumpur merah yang terus menetes. Seperti tanah itu basah oleh darah. "Siapa dia?" tanya Bayu pada salah satu warga. "Namanya Surya," jawab seorang lelaki paruh baya. "Dulu dia preman sini, kerjaannya mabuk, nyolong. Tapi belakangan katanya sering teriak-teriak sendirian malam-malam. Ngigau nyebut nama perempuan." "Perempuan?" "Iya, namanya Raras katanya." Bayu menatap tubuh yang tergantung itu lama. Angin berhembus pelan membuat tali tambang bergoyang dan suara berdecit lembut terdengar di antara dedaunan. Dari posisi itu, Bayu bisa melihat jelas. Di dada Surya terdapat bekas cakaran panjang seperti goresan kuku. Ia mengambil foto, mencatat semua dengan hati berdebar. Satu bagian dari dirinya ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, tapi entah kenapa, kata Raras yang disebut warga terus berputar di kepalanya. Malam harinya, Bayu duduk di beranda rumah Sari, menatap kalung perak di tangannya. "Surya mati tergantung," katanya pelan. Sari menunduk. "Dia salah satu dari mereka." "Dari siapa?" Sari mengangkat wajahnya, matanya merah. "3 orang yang menyerang kakakku malam itu. Surya, Darto, dan Keman." Bayu terdiam. "Kamu yakin?" Sari mengangguk. "Aku mendengar sendiri percakapan mereka dulu di warung. Mereka sombong, menyebut nama kakakku, menertawakannya." Ia menggenggam tangan. Tapi tidak ada yang berani bersaksi. Bayu memandangi hutan yang gelap di kejauhan. Kabut malam merayap turun seperti nafas dingin yang keluar dari bumi. Jadi, kalau begitu, mungkin Raras memang belum pergi. Keesokan paginya berita kedua datang. Kali ini dari pinggiran kota kecil sebelah desa. Seorang pria bernama Darto ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terparkir di tepi jurang. Polisi setempat bilang kecelakaan, tapi ketika Bayu melihat fotonya di ponsel salah satu aparat, ia hampir muntah. Wajah Darto robek-robek, seperti diserang hewan buas. Tapi kaca mobil tidak pecah, pintu terkunci dari dalam, dan tidak ada jejak binatang di sekitar lokasi. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk. Tangan menggenggam setir, mata terbuka lebar, membeku dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Di kaca depan mobilnya, ada tulisan samar dari dalam, seperti hasil jari berlumur darah. Bayu memperhatikan foto itu lebih dekat. Tulisan itu membentuk kata, "Aku di sini." Bayu menutup ponsel, napasnya berat. 2 orang dari 3 pelaku mati mengenaskan hanya berselang 2 hari. Tidak mungkin kebetulan. Sore itu, Bayu mendatangi Mbah Darmo di pondoknya. Lelaki tua itu sedang membakar dupa dan menaburkan garam di depan pintu pondok. "Aku tahu kau akan datang," katanya tanpa menoleh. Bayu berdiri di depan pintu, menahan amarah dan ketakutannya. "Kau tahu sesuatu, Mbah? Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi pada Raras." Mbah Darmo mendesah panjang. "Kau sudah melihat tanda-tandanya kan? Surya tergantung, Darto mati di mobil. Sekarang tinggal 1, Keman. Ini bukan kebetulan. Siapa yang melakukan semua ini, Mbah?" Mbah Darmo menatapnya, mata tuanya redup tapi tajam. "Aku sudah bilang, Nak. Raras tidak pernah pergi. Dia masih di sini, menunggu sesuatu yang belum selesai." "Menunggu apa?" "Menunggu keadilan. Menunggu mereka yang membunuhnya membayar dengan nyawa." Bayu mendekat. "Kalau begitu, kenapa kau diam saja?" Mbah Darmo memejamkan mata. "Karena
Kadang arwah yang tersiksa tidak perlu dibangunkan. Mereka akan menemukan jalannya sendiri. Bayu mengetukkan jarinya di meja bambu. Aku ingin bukti, bukan cerita. Bukti? Baiklah, pergilah ke sungai kecil di sisi utara hutan. Malam ini, di sana dulu mereka membuang jasad Raras sebelum diseret lebih dalam. Tapi ingat, jangan bawa kalung itu. Kenapa? Kalung itu milik jiwanya. Kalau dia mencium baunya, dia akan datang padamu. Malam itu, Bayu tetap membawa kalung itu. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin rasa penasaran, mungkin karena ingin menantang mitos. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Hanya berbekal senter kecil dan berekam suara. Suara jangkrik menghilang begitu ia melangkah semakin dalam ke hutan. Ketika sampai di tepi sungai, airnya hitam, mengalir lambat di bawah kabut tipis. Ia menyorotkan senter ke permukaan air dan melihat sesuatu. Benda kecil berwarna putih mengapung di antara ranting. Bayu berjongkok, meraihnya dengan ranting panjang. Saat terangkat, darahnya membeku. Itu adalah potongan tulang rahang manusia, masih melekat sebagian gigi. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengarahkan kamera, tapi dari balik kabut terdengar langkah kaki berat. Ceklek, ceklek, ceklek. "Siapa di sana?" teriak Bayu menyorotkan senter. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang menebal menelan seluruh cahaya. Lalu, dari arah sungai terdengar suara perempuan. Pelan, bergetar, tapi jelas. "Bayu." Ia terpaku. Suara itu sama seperti yang ia dengar di mimpinya. Bayu berbalik, dan di seberang sungai tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Ujung gaunnya basah dan meneteskan air merah gelap ke tanah. Ia mengangkat kepala perlahan. Di balik rambut, matanya kosong, hitam seperti lubang. Bayu menjerit, terjatuh ke belakang, senter terlepas ke air. Dalam kegelapan, suara air bergolak pelan. Lalu suara tawa lembut, samar, seperti tawa yang patah. Dia akan datang untuk yang terakhir. Keesokan paginya, desa kembali gempar. Seorang warga menemukan potongan kain berdarah di depan rumah Keman, lelaki terakhir dari 3 pelaku. Di pintu rumahnya tertulis dengan cat merah, "Aku sudah mengampunimu. Sekarang giliranmu." Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Keman menghilang tanpa jejak. Hanya bau tanah basah dan melati busuk yang tersisa di sekitar rumahnya. Bayu datang ke lokasi bersama beberapa warga. Ia melihat bekas langkah kaki di tanah yang menuju arah hutan, lalu berhenti di tepi jalan. Seolah orang itu ditarik masuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Salah satu warga berbisik ketakutan. "Dia diambil penjaga hutan." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah pepohonan yang diam, kabut tipis melayang seperti nafas panjang dari dalam bumi. Ia tahu, di balik sana ada sesuatu yang menunggu. Bukan lagi rumor, bukan cerita rakyat, tapi kebenaran yang hidup. Dan malam itu, dalam catatan kecilnya, Bayu menulis satu kalimat dengan tangan gemetar. Arwah itu tidak menakuti, dia menuntut. 3 hari setelah Keman menghilang, suasana desa Sumberjati semakin mencekam. Warga mulai menutup jendela sebelum matahari tenggelam. Tidak ada lagi yang berani menyalakan lampu di tepi hutan. Bau dupa dan bunga melati memenuhi udara setiap malam. Usaha sia-sia untuk menenangkan sesuatu yang tak bisa ditenangkan. Bayu duduk di kamar sewaan, menatap layar laptopnya. Ia menulis laporan untuk redaksi.
Rangkaian kematian misterius di Desa Sumberjati terkait kasus pembunuhan lama. Namun, setiap kali jarinya menekan tombol kirim, layar bergetar, filenya error, dan muncul pesan aneh. Dia belum selesai. Ia menatap kalung perak di meja, benda itu kini tampak semakin gelap, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. "Raras," bisiknya tanpa sadar. Dan seketika, lampu kamar padam. Keesokan paginya, Sari datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat. "Bayu, aku menemukan sesuatu di kamar kakakku." Ia menyerahkan sebuah ponsel lama, merek usang dengan layar retak. "Ini ponsel Raras. Aku pikir sudah hilang waktu itu." Suaranya bergetar. "Masih bisa dinyalakan?" Angguk Sari. "Aku isi baterainya semalam. Ada satu file rekaman suara yang disimpan otomatis." Bayu mengambil ponsel itu, memutar file tersebut. Dari speaker kecil, terdengar suara langkah tergesa, lalu nafas tersengal, tangis tertahan. "Jangan, tolong jangan." Suara perempuan itu lirih tapi jelas. Lalu terdengar tawa kasar beberapa pria. Suara teriakan berikutnya membuat bulu kudut Bayu berdiri. Jeritan itu berbaur dengan suara ranting patah, lalu tawa yang semakin menjauh, dan akhirnya sunyi. Rekaman berhenti, menyisakan dengung panjang. Bayu menatap Sari, wajahnya pucat pasi. "Ini bukti," katanya pelan. Sari menunduk, air matanya jatuh. "Itu malam terakhir dia keluar. Aku dengar dari tetangga, waktu itu Pak Lurah Suyono juga datang ke warung tempat 3 orang itu berkumpul. Tapi polisi tak pernah menyebut namanya dalam penyelidikan." Bayu mulai menyusun potongan fakta. Surya, Darto, dan Keman adalah anak buah Pak Lurah. Raras bekerja sebagai pembantu di rumah Suyono selama beberapa bulan sebelum hilang. Setelah kematiannya, Suyono menutup kasus dengan alasan tidak cukup bukti. Warga yang mencoba bersaksi, satu persatu pindah atau menghilang. Bayu menatap catatan itu di meja. Jadi, semua ini ditutupi. Raras tidak hanya dibunuh, dia dikubur bersama kebohongan. Sari menggenggam tangannya. Apa kau akan menulisnya?" "Tentu. Dunia harus tahu." Malam itu Bayu menulis laporan terakhirnya. Ia menyalin rekaman suara Raras, menambahkan foto lokasi, kronologi kematian 3 pelaku, dan nama-nama pejabat yang terlibat. Namun, saat hendak mengirim berkas itu ke redaksi, udara di sekitarnya berubah dingin. Layar laptopnya bergetar lagi. Kali ini muncul pesan baru, bukan error, tapi tulisan di tengah layar. "Jangan, biarkan aku yang selesaikan." Bayu membeku. Suara bisikan pelan muncul dari balik punggungnya. Suara yang ia kenal dari mimpinya. "Bayu." Ia berbalik. Di ujung kamar, kabut tipis mulai terbentuk, lalu berubah menjadi sosok perempuan. Rambut panjangnya basah, menutupi separuh wajah. Tapi kali ini, wajah itu tampak lebih jelas. Pucat, matanya kosong, tapi tidak menyeramkan. Ada kesedihan mendalam di sana. "Raras!" Suara Bayu bergetar. "Kau ingin apa dariku?" Sosok itu melangkah perlahan. Suara gaunnya menyeret lantai, seperti gesekan daun kering. "Aku ingin kau tahu bagaimana semuanya terjadi." Bayu tidak sempat menjawab. Dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lampu padam, udara membeku, kamar menghilang, tergantikan oleh gelap dan suara hutan malam. Bayu berdiri di tengah hutan yang sama. Tapi kini ia tahu, ini bukan nyata. Ia sedang melihat masa lalu. Dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan berlari, terengah, menoleh ketakutan. Itu Raras, masih hidup. Bajunya robek, wajahnya lebam. 3 pria mengejarnya, Surya, Darto, dan Keman. Mereka tertawa sambil menyorotkan senter. "Lari aja terus, gak bakal ada yang nolong kau di sini."
Raras jatuh, berusaha merangkak. Salah satu dari mereka menendang tubuhnya hingga tergeletak. Darto mengikat tangannya, sementara Surya menarik kalung dari lehernya dan melempar ke tanah. Lihat, gak ada yang bakal peduli. Kau cuma perempuan desa. Dari balik bayangan, seseorang muncul. Pak Lurah Suyono. Ia mengenakan jaket coklat. Wajahnya dingin. Sudah, jangan lama-lama. Urus aja biar cepat. Pak, tolong, Raras memohon dengan suara serak. Suyono menatapnya sejenak, lalu berpaling. Kau bikin malu. Ini harga yang pantas. Surya mengayunkan kayu. Sekali, 2 kali. Raras menjerit, lalu tubuhnya limbung jatuh di tanah. Mereka menyeret tubuh itu ke tepi sungai, menimbunnya dengan tanah basah. Suyono hanya berdiri, menyalakan rokok, lalu pergi tanpa menoleh. Bayu menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar menyaksikan semuanya. Cukup, gumamnya. Aku sudah tahu. Tapi suara di belakangnya menjawab, pelan namun jelas. Belum. Ia menoleh, sosok Raras berdiri di sana. Tubuhnya kini bercahaya lembut, bukan lagi menyeramkan. Darah dan luka di wajahnya menghilang perlahan, digantikan ekspresi tenang. Sekarang kau tahu siapa yang bersalah. Tapi mereka belum semua membayar. Bayu menatapnya, bingung. 3 orang itu sudah mati. Suyono, dia masih hidup. Tapi Raras menatap lurus ke matanya. Aku tidak ingin membalas. Aku ingin dikenang benar. Kau yang harus menceritakannya. Kalau begitu, kenapa semua kematian itu? Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku tidak menyentuh mereka. Mereka melihat sendiri apa yang telah mereka lakukan. Dan rasa bersalah mereka membunuh diri mereka sendiri. Bayu terdiam. Hening panjang menggantung. Lalu Raras menatap ke arah hutan, tempat lubang kuburannya dulu berada. Aku ingin tenang. Tapi sebelum itu, bawa cahaya ke tempatku. Biar tidak lagi sunyi. Sekejap kemudian, Bayu terbangun di kamar. Ponsel Raras tergeletak di lantai, rekaman yang sama terus berputar. Tapi kini ada suara tambahan di akhir file. Aku percaya padamu. Bayu menatap layar laptopnya. File laporannya telah berubah. Semua data dan foto masih ada, tapi judulnya kini tertulis sendiri. Pengakuan dosa, kebenaran dari hutan sunyi. Pagi berikutnya, berita itu menyebar. Media nasional menyoroti kembali kasus pembunuhan Raras yang ditutup 3 tahun lalu. Nama Pak Lurah Suyono disebut. Ia ditangkap beberapa hari kemudian setelah ditemukan rekaman dan saksi baru. Di desa, warga datang ke tepi hutan membawa bunga melati putih. Mereka berdoa bersama di lokasi tempat jasad Raras dulu ditemukan. Bayu berdiri di antara mereka, memegang kalung perak itu. Ia meletakkannya di atas tanah basah dan berbisik. Sekarang kau tidak sendiri. Saat itu angin bertiup pelan. Daun-daun bergerak seperti melambai. Dan di antara sinar matahari pagi, terlihat sekilas bayangan perempuan berjalan menjauh ke dalam kabut. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bisikan. Hutan sunyi akhirnya benar-benar sunyi. Berita itu menjadi gempar nasional. Judul besar terpampang di berbagai portal daring dan halaman depan koran. Kasus pembunuhan Raras, 3 tahun ditutupi, kini terungkap. Nama Bayu muncul sebagai jurnalis investigasi yang mengungkapkan semuanya. Kebenaran yang terkubur di balik hutan sunyi akhirnya keluar ke permukaan. Polisi datang membawa alat gali dan garis kuning, menggali kembali kuburan Raras di tepi sungai kecil yang dulu hanya dikenal oleh beberapa warga dan Mahdarmo. Bayu berdiri di pinggir lokasi, kamera di tangan, udara pagi dingin menggigit kulit. Ketika tanah basah itu dibuka, bau melati busuk bercampur lumpur menyeruak. Seorang petugas berseru,
ada sesuatu di sini. Dari kedalaman sekitar 1 meter, mereka menemukan pecahan kalung perak yang hilang dan sobekan kain dengan logo kantor desa. Itu cukup untuk memastikan keterlibatan Suyono, kepala desa yang kini meringkuk di balik jeruji, menolak bicara. Bagi warga Sumberjati, hari itu seperti akhir dari mimpi buruk panjang. Bagi Bayu, hari itu adalah penutup dari tugasnya. Atau begitulah yang ia pikirkan. Sore menjelang malam ketika para petugas sudah pergi dan garis kuning diangkat, Bayu duduk sendirian di tepi hutan. Langit di atasnya berwarna tembaga, matahari merunduk di balik pepohonan. Ia menyalakan rokok, menatap kalung perak yang kini berkilau di tangannya. Kalung haras yang kini bersih, tidak lagi berkarat darah. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga melati. Bayu mengembuskan asap lalu tersenyum lelah. "Kau bebas sekarang, Raras," gumamnya. Namun ketika ia hendak berdiri, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Suara jangkrik lenyap. Daun berhenti bergerak, kabut tipis turun dari arah dalam hutan melingkar lembut di sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara lembut, nyaris seperti lagu yang diucapkan pelan. "Bayu." Bayu menoleh kepat. Hutan gelap, tapi di antara kabut tampak cahaya samar, seperti lentera kecil bergerak di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan ke arahnya menyibak semak basah, mengikuti suara itu yang semakin jelas. Langkahnya menapaki tanah lembek. Suara air menetes dari daun ke tanah. Setiap kali ia berhenti, suara itu memanggil lagi, lembut, seperti seseorang yang tak ingin menakuti. "Bayu, sini." Ia sadar dirinya sudah masuk jauh ke dalam hutan. Senter di tangannya mulai meredup. Tapi di depan, di tengah kabut yang berpendar, ia melihat sosok perempuan berdiri di tepi lubang tanah yang telah ditutup rapi pagi tadi. Bayu berhenti. "Raras?" Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu menoleh perlahan. Rambutnya kini rapi, wajahnya bersih, tidak lagi pucat menakutkan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih, seperti pada potret lama yang dulu Sari tunjukkan. Matanya jernih, dan untuk pertama kalinya Bayu melihatnya tersenyum. "Terima kasih," katanya lirih. "Kau membuat mereka mendengar." Bayu menelan ludah. "Sekarang kau sudah tenang?" Ia mengangguk pelan. "Sudah, aku hanya ingin dikenang dengan benar, bukan sebagai arwah yang menakuti, tetapi sebagai seseorang yang pernah ada." Bayu melangkah lebih dekat, namun kabut di antara mereka menebal. Raras memandangnya lembut. "Jangan datang lagi ke sini setelah malam ini. Biarkan hutan beristirahat." "Kalungmu?" Bayu mengangkat benda itu. Ia meletakkannya di atas tanah, tepat di tempat kakinya berpijak. Ketika ia mundur selangkah, angin berputar pelan, menimbun kalung itu dengan debu dan daun gugur. "Terima kasih," bisik Raras lagi. Lalu, tubuhnya perlahan memudar, diserap oleh kabut yang bergerak naik bersama embusan angin. Suara terakhir yang terdengar adalah desahan lembut, seperti nafas yang tenang. "Aku sudah didengar." Beberapa menit kemudian, Bayu baru sadar ia sendirian di tengah hutan yang gelap. Senter padam total. Ia menyalakan ponsel, tapi sinyal hilang. Ia berbalik mengikuti arah datangnya. Namun, setiap langkah membawa dirinya ke jalan yang berbeda. Pohon-pohon tampak sama, seakan hutan memutar dirinya dalam lingkaran tanpa ujung. "Tenang," bisiknya pada diri sendiri. "Kau hanya tersesat." Tapi kemudian, samar-samar, ia melihat cahaya lain. Bukan lentera, bukan sinar ponsel, melainkan cahaya putih dari bunga melati yang bermekaran di tanah.
Ia mengikuti jejak bunga itu yang berpendar lembut, seperti menuntunnya keluar. Dan ketika ia menembus semak terakhir, tiba-tiba udara berubah. Dingin berganti hangat, kabut menghilang. Ia keluar di pinggir desa, tepat di jalan tempat dulu Surya ditemukan tergantung. Bayu menarik napas panjang, lututnya gemetar. Di balik punggungnya, hutan sunyi berdiri diam, seolah tidak pernah hidup. Keesokan paginya, Sari datang ke lokasi penggalian. Ia membawa sekeranjang bunga melati dan air suci. Warga ikut berdiri mengelilinginya dalam keheningan. Sari menaburkan bunga itu di atas tanah yang kini menjadi makam layak bagi kakaknya. Suaranya bergetar ketika berdoa. Semoga kakakku diterima di sisi Tuhan, dan semoga tak ada lagi yang disakiti di tempat ini. Bayu berdiri tidak jauh darinya, menatap dalam diam. Di antara desir angin, ia mencium aroma melati segar. Bukan dari bunga yang ditabur, tapi dari arah hutan. Seolah seseorang sedang lewat, melangkah perlahan menuju tempat yang lebih jauh. Sari menatap Bayu. "Kau dengar itu?" Bayu mengangguk pelan. "Ya." Dia berpamitan. Mereka berdua terdiam cukup lama. Angin berhembus lembut, daun-daun beringin bergoyang, dan suara ranting patah terdengar sekali, seperti pintu yang tertutup pelan. Beberapa minggu berlalu, desa Sumberjati perlahan kembali hidup. Anak-anak mulai berani bermain di tepi hutan. Warga membuka ladang baru di sisi timur, tempat yang dulu dianggap angker. Namun setiap kali bulan purnama datang, kabut tipis masih turun dari arah pepohonan. Dan siapapun yang berjalan melewati jalan itu akan berhenti sejenak karena bau melati dan tanah basah selalu muncul tiba-tiba. Lembut tapi nyata. Mbah Darmo yang kini jarang keluar rumah pernah berkata pelan kepada Bayu, "Hutan itu tidak jahat, Nak. Ia hanya menyimpan apa yang pernah dilupakan manusia." Bayu tersenyum kecil. Dan sekarang, yang dilupakan sudah ditemukan kembali. Malam itu sebelum meninggalkan desa, ia berdiri sekali lagi di tepi hutan sunyi. Bulan purnama menggantung besar di langit. Bayu menatap dalam-dalam lalu berbisik, "Selamat tidur, Raras." Angin berhembus membawa aroma melati yang tipis. Di kejauhan, antara bayangan batang pohon dan kabut perak, tampak siluet seorang perempuan berjalan perlahan, menoleh sejenak, lalu menghilang ke dalam cahaya bulan. Dan setelah itu, hutan sunyi benar-benar kembali diam. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Arwah Penunggu Hutan Sunyi berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silakan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silakan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.